jika ada yang bertanya, manakah lebih dulu dibuat atau manakah lebih dulu ditentukan judul tulisan karya ilmiah atau topik karya ilmiah? Sudah jelas, saya bisa mengatakan yang pertama adalah menentukan topik karya ilmiah. Jadi, untuk menulis sebuah karya ilmiah, kita pertama-tama harus menentukan topik tersebut. Dan topik yang kita tentukan ini harus sesuai dengan bidang keahlian kita. Sebuah karya ilmiah, apalagi kemudian kita muat atau publikasikan di jurnal, itu adalah bicara tentang sumbangsih ataupun kontribusi para cendekiawan terhadap persoalan-persoalan bangsa, persoalan-persoalan masyarakat. Maka dengan demikian, ketika seorang ingin menulis karya ilmiah, menentukan topiknya, maka topik itu harus terkait dengan kepakaran atau bidang yang dikuasai orang tersebut. Ada yang baru menulis karya ilmiah seperti skripsi, teman-teman sebaiknya mengambil mata kuliah yang terkait dengan interest Anda untuk kemudian dapat diperdalam dalam sebuah penelitian. Karena itu, ambillah sebuah mata kuliah pilihan yang terkait dengan interest, dan kemudian melalui mata kuliah pilihan itu, kuasailah topik yang akan dituliskan tersebut. Dan melalui mengambil mata kuliah pilihan itu, mahasiswa atau Anda bukan hanya bisa menguasai topik, tapi juga sumber-sumber, buku-buku atau dokumen-dokumen itu dapat dibantu melalui pendalaman mata kuliah tersebut. Dan itu juga sangat penting untuk menentukan atau untuk menentukan masalah apa yang akan Anda teliti, Anda akan bahas. Nah, persoalannya adalah tanpa kita punya teori, kita tidak bisa baca realitas. Karena itu, pada waktu mempelajari topik tersebut, kita menemukan berbagai teori, dan kemudian kita melihat realitas yang ada saat ini dikaitkan dengan teori tersebut. Nah, kita menemukan yang namanya masalah. Apa itu masalah? Masalah adalah gap antara realitas dan teori. Dan kemudian dengan demikian kita selanjutnya bisa mengidentifikasikan masalah. Apa itu identifikasi masalah? Identifikasi masalah adalah membuat atau menyatakan apa yang terjadi saat ini atau realitas dan apa yang diharapkan. Nah, kemudian setelah mendapatkan identitas masalah tersebutlah baru kita bisa membuat rumusan masalah. Tapi sebaliknya, yang terpenting lagi adalah kita harus menentukan topik sesuai dengan bidang kita. Maka setelah kita menentukan topik sesuai dengan bidang kita, ketika kita membuat tentang outline daripada karya tulis kita, kita selanjutnya membuat tujuannya. Jadi kalau kita sudah bisa melihat masalah, maka kita bisa menentukan tujuan. Kalau kita sudah bisa identifikasi masalah, maka kita bisa tahu mana realitas, mana yang diharapkan. Berarti tujuan kita adalah apa yang diharapkan, menemukan teori atau penerapan baru. Kalau kita sudah menemukan tujuan, maka berarti kalau ada argumen ataupun argumen khusus yang kita ingin tonjolkan dalam sebuah penelitian tersebut, maka kita menentukan tesis. Misalnya kita ingin membuat pernyataan misalnya mengenai hubungan ataupun pengaruh motivasi terhadap hasil belajar. Itu namanya tesis. Kemudian kalau kita mau menilai dari tujuan tersebut, berarti kan kita akan membuat penelitian evaluasi. Dan kemudian kalau kita juga ingin mengetahui bagaimanakah proses sebuah pilkada yang sudah berlangsung, misalnya pilkada DKI beberapa waktu tahun lalu yang terjadi itu, maka itu kita membuat namanya pernyataan maksud. Jadi semua itu bisa kita buat kalau kita sudah menentukan topik tulisan. Jadi sekali lagi, mana yang kita tentukan dulu, judul atau topik, maka topik tulisan dulu. Nanti setelah ketemu tesis, setelah ketemu pernyataan maksud, disitulah kita bisa menemukan tema, dan baru kita bisa menemukan kerangka tulisan atau kajian-kajian teori apa yang kita akan paparkan lebih dahulu untuk masuk dalam penelitian. Maka dengan demikian kita juga bisa menentukan judul tulisan. Jadi, tentunya judul tulisan dikaitkan dengan metode penelitian. Maka dengan demikian kita bisa membuat atau sudah mulai menulis sebuah proposal penelitian. Sekali lagi, mulailah dari topik dan kuasailah dan tulislah topik berdasarkan bidang yang kita kuasai. Selamat mengerjakan karya ilmiah berupa skripsi, tesis, dan jika apa yang saya sampaikan ini merupakan sesuatu yang berguna, silakan subscribe dan bagikan kepada yang lain.
dan berikanlah usaha atau masukan untuk memperkembangkan channel ini. Terima kasih.